Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus, hati-hatilah dengan kemarahan. Sebab kehancuran yang diakibatkannya bisa membuat seseorang menyesal seumur hidup. Kisah yang sangat menyedihkan ini terjadi di keluarga Erik yang mempunyai anak perempuan cantik bernama Agnes, berumur 3,5 tahun. Seperti biasa, kehidupan keluarga di kota besar mengharuskan suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan karena itu, biasanya ada pembantu rumah tangga yang mengurus anak dan rumahnya. Karena keadaan sangat macet, suatu hari pasangan suami istri Erik harus menggunakan motor berangkat ke tempat kerja. Sementara itu, mobil baru mereka yang belum lunas angsurannya diparkir di rumah. Suatu hari Agnes melihat sepotong paku. Awalnya paku itu dicoretkan di lantai, tetapi karena terbuat dari marmer, tidak kelihatan gambarnya. Kemudian ia mencoba menggambar lagi dengan mencoretkan paku itu ke mobil ayahnya yang baru dibeli beberapa bulan. Coretan itu tentu saja tampak jelas, baik di sebelah kiri mobil maupun di sebelah kanannya. Saat orang tua Agnes pulang ke rumah dan melihat mobilnya penuh dengan coretan, maka dengan sangat gusar Pak Erik berteriak, "Kerjaan siapa ini?" Bu Surti, pembantu rumah tangga, langsung keluar rumah dan menjawab dengan suara ketakutan, "Saya tidak tahu, Tuan." Tak lama kemudian terdengar suara Agnes yang segera memeluk ayahnya dan berkata, "Lihat, mobil ayah." Tadi Agnes menggambar di mobil ini dan rasanya senang banget. Tidak dapat menahan diri lagi, Pak Erik langsung mengambil sebatang ranting di depan rumah dan kemudian memukulkannya berkali-kali ke telapak tangan Agnes, anaknya. Agnes yang tidak mengerti apa-apa menangis kesakitan karena rasanya pedih sekali dan ia sangat ketakutan. Sementara itu, ibunya hanya diam saja, seperti menyetujui apa yang telah dilakukan oleh sang suami. Sahabat Kristus, suami istri Erik membiarkan Agnes tidur di kamar pembantunya sebagai hukuman. Setelah 3 hari di kamar pembantu, badan Agnes demam. Meski demikian, ia tidak mendapatkan perhatian yang serius dari kedua orang tuanya. Sampai akhirnya suatu sore, Agnes sangat lemah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun nasi telah menjadi bubur. Kedua tangan Agnes harus diamputasi atau dipotong. Keputusan dari dokter ini tentu saja membuat orang tua Agnes lemes dan sangat menyesalinya. Sahabat Kristus, waspadai selalu yang namanya kemarahan. Ini adalah tumpahan perasaan atau luapan emosi. Biasanya diikuti dengan perasaan jengkel, benci, gusar, kecewa, dan menyalahkan pihak lain. Rasa marah membuat orang kehilangan akal sehat dan kontrol diri. Kemarahan selalu berdampak negatif bagi siapapun di sekitar orang itu, apalagi jika perwujudannya mengarah ke pelampiasan secara fisik. Dampak negatif dari kemarahan adalah buruknya relasi. Beberapa orang dengan kematangan pribadinya mampu mengelola rasa marah secara positif. Namun kebanyakan orang sulit mengendalikan rasa marahnya. Oleh sebab itu, jika ingin sukses dalam relasi pribadi dan sosial, waspadai rasa marah yang berlebihan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing aku untuk selalu dapat mengendalikan diri dalam situasi apapun,
sehingga tidak ada korban yang harus menderita karena aku. Amin.